anak-anakku, harapan umat, harapan bangsa, harapan orang tua, calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Kami kok masa lalu, Ustadz Asrat Chan, Ambo, Ustadz Hilal Shauki, kami kok masa lalu. Masa depan inilah yang ada di hadapan Ambo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bawala. Tahun 1998 bulan Juli 1998. Ada yang sudah lahir? Belum? Masih di alam gaib. Bulan Juli tahun 1998 diadakanlah pelatihan bahasa Arab di Jakarta. Yang ikut 74 orang. Di antara yang 74 orang itu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dr. Hilal Shauki. Disitulah kami jumpa, berteman, bersahabat. Jadi Ambo sudah kenal dengan Dr. Hilal Shauki 23 tahun. 23 tahun. Kalau ada yang lahir tahun 98 itu berarti kinilah selesai S1. Lebih dari umur kami pertemanan, persahabatan. Bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Lalu kemudian 5 September 98 kami pun berangkat ke Kairo. Transit dulu di Amman. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Keren apa tak keren? Keren. Kami naik pesawat itu sebab itulah tiket yang paling murah. Sampai ke Kairo 5 September 1998. Sesudah itu kami pun kuliah. Naik tahun kedua bulan Juli tahun 1999 Ambo masuk ke asrama. Nama asramanya Hayatul Ighasah Al-Islamiyah di Dake stasiun kereta api. Habis rel itulah tempat kami tinggal. Ambo tinggal di lantai 3, di lantai 2 itulah asrama Ustadz Asrat Chan. Jadi hari itu kami sedang reuni bertiga saja. Hadir pula bersama kita penulis buku Tentara dalam Al-Quran, Al-Mukarram Ustadz Haji Safrijon Azwar SAG MA. Anda mau tahu isinya, beli di toko buku terdekat. Nah, tolong nanti dipotong beko Ambo masukkan ke Instagram dari Kementerian Agama. Lalu kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu dari Dinas Pendidikan yang rendah hati dan tidak perlu pakai surat undangan mau datang. Mudah-mudahan dimudahkan Allah pula segala urusannya. Adapun orang yang suka mempersulit urusan orang, mudah-mudahan disulitkan Allah pula urusannya. Tak boleh diaminkan. Itu Ustaz memancing saja. Bapak-bapak, ibu guru, kepala sekolah, anak-anakku, harapan umat, harapan bangsa, harapan orang tua, calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Kami kok masa lalu. Ustadz Asrat Chan, Ambo, Ustadz Hilal Shauki, kami kok masa lalu. Masa depan inilah yang ada di hadapan Ambo insyaallah. Yang Ambo alami kini adalah dulu Ambo kalau ceramah
Ceramah 1 jam, sesudah itu ada tanya jawab, pertanyaan. Ambo kumpul banyak-banyak. Ada pertanyaan, ada pertanyaan, ada pertanyaan. 10 pertanyaan, sesudah itu ambo ulang dari nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kini, asal ditanya surang, habis itu stop. Lupo. Tak menangkok lagi kepala. Itu nambo rasakan sesudah lewat umur sampai 10 tahun. Jadi anak-anakku kini yang utaknya masih bersih, masih cerdas, isilah kepala itu dengan Al-Quran. Bisa? Insya Allah. Sebab kalaulah tua bantu Ustaz Abdul Somad, lupa dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Baca pangkal, baca ujung, hilang tangan. Mungkin siapapun merasakan itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam dulu. Dulu mata tajam. Waktu ketek awak pertama lahir ke dunia, mata ko pandangan awak sejengkal semua. Sesudah itu muda tajam. Sesudah itu sudah tua tidak nampak. Maka ambo kalau nyetir malam tidak nampak. Kadang-kadang bantu jalan, rupanya sawah. Tidak nampak. Talingo bantu itu jo. Tajam mendanga. Lama-lama tidak tadanga. 2-3 kali awak bertanya, apa? Tahu apa katanya. Kaki juga gitu. Dulu ambo kalau tausiah tagak, kini duduk. Di alun makan. Tadi kan makan rupanya lu sembayang lu. Sesudah sembayang kecek Ustaz Asracan, makan awak. Kata ambo duduk tagak elok ikut selesaikan dulu. Artinya apa? Mumpung masih muda, masih sehat, kuat menghafal, maka insya Allah ustaz-ustazah awak siap membimbing. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Nan lalu tidak dapat diulang balik. Kalaulah boleh kami muda lagi, tahun 1998 diulang balik zaman ini mundur ke belakang. Makanya kata orang Arab, ala laitas syababa ya'udu yauman. Oh, alangkah indahnya kalau masa lalu itu balik lagi. Ustaz Somad, andai diulang lagi tinggal di pesantren mau. Andai mundur balik zaman ini, maka banyak keinginan-keinginan. Ingin hafal Arba'in Nawawi, ingin hafal Bulughul Maram, ingin hafal Al-Azkar, ingin hafal Riyadus Salihin. Bukan cuma ingin menghafal Al-Quran. Maka yang saya tumpahkan hari ini adalah kekesalan karena dulu kurang serius belajar. Main-main dengan kawan. Jadi saya termasuk yang tidak. Nah, jadi maka saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian semangat. Sehingga ketika anak-anak hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, hafal usul fikih, hafal mahfuzat, hafal mufradat, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, kalian akan menjadi ulama, menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi buya, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Nanti pahalanya mengalirlah kepada semua bapak ibu guru nih insya Allah. Walaupun Ustaz Abdul Somad tidak dapat banyak, paling yo 1%, 2% insya Allah dapat. Yang paling banyak tentu kepada bapak-bapak ibu guru, ustadz-ustadz orang tua sekalian. Ini penting. Kenapa begitu? Karena dunia ini akan terus berjalan. Dunia ini insya Allah masih panjang lagi ke depan. Jadi siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Yang akan melanjutkan perjuangan ini, inilah dia. Anak-anak muda, TK, SD, SMP, kata Ustaz Asrat Chan, insya Allah tahun depan SMA, setelah itu berdiri perguruan tinggi. Siapa yang akan mengisi itu? Siapa yang akan jadi rektor? Siapa yang akan jadi ketua jurusan? Siapa yang akan jadi dekan? Siapa yang akan jadi wakil rektor? Nah, inilah yang ada di hadapan ini insya Allah. Amin. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, maka yang akan memimpin negeri ini pemabuk, LGBT, sakau,
orang yang kena virus HIV AIDS, kalau orang baik tidak berjuang, maka dunianya akan diisi oleh pengikut-pengikut setan. Na'udzubillah. Tapi kalau yang baik-baik ini berjuang, dari mana? Dari pondok pesantren An-Nahl. Nahal itu artinya apa? Lebah. Kalau kalian macam-macam, kusengat kau nanti dengan lebah. Masalul mu'minin kamasalin nahli. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Macam mana lebah? Yang pertama, sifat lebah, tidak ada lebah yang makan kotor. Beda sama lalat. Lalat ke sampah, ulat belatung, kotoran, najis. Kalau lebah tak ada. Lebah itu makannya saripati bunga, nektar. Kalau nampaknya bunga kembang, dia datang ke sana. Sampai hari ini belum ada lebah yang ditangkap KPK. Karena lebah hanya mengkonsumsi yang baik-baik saja. Itu makanya santri-santri ini sehat walafiat, karena yang dimakannya yang baik-baik saja. Macam lebah. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkal dari segalanya adalah sebab makanan. Kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka selama di pesantren An-Nahl, dari mulai TK, SD, SMP, berlanjut insya Allah nanti SMA, dikasih makan yang baik, yang memasaknya orang berwudu, yang menyiapkannya orang yang sholat sunat, keberkahan dari masakan dibacakan Al-Quran. Ternyata air-air ini kalau dibacakan Al-Quran luar biasa. Diteliti oleh orang Jepang, ditulisnya buku judulnya The Miracle of Water. Miracle, keajaiban. Water, air. Keajaiban air. Air yang dibacakan Al-Quran menampilkan molekul cahaya yang dilihat dengan mikroskop seperti kristal. Bisa ditulis di Google, www.google.com, The Miracle of Water. Enter, pilih image gambar, nampak molekul-molekul cahaya pada air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi beda antara makanan orang di luar sana dengan makanan orang di sini. Karena di sini dibacakan Quran pagi, petang, siang, dan malam. Dan badan kita ini isinya air. Sedikit-dikitnya air di badan kita ini 3 liter. Mana ada air Pak Ustadz? Darah itu adalah air. Darah itu bukan minyak. Makanya orang tidak dianjurkan makan minyak. Karena minyak masuk ke dalam, minyak sawit, minyak kelapa, berubah menjadi kolesterol, penyakit. Maka yang paling bagus adalah makanan yang tidak mengandung minyak, yaitu air. Jadi kalau orang membaca Quran, air di dalam tubuhnya ikut berpengaruh, sehat zahir, sehat batin. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di pesantren dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Setelah itu kau akan terbang sejauh mata memandang. Hubungi Ustadz Dr. Hilal Sauki, minta dengan Ustadz Asrad Chan, mau ke Mesir silakan, mau ke Maroko silakan, mau ke Australia silakan. Pikirannya boleh Amerika, boleh Prancis, boleh McGill Kanada, boleh Harvard Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami kalau mau ikut tes susah. Tanya Ustaz Hilal, tanya Ustaz Asrad Chan. Mau ikut tes, informasinya hanya dimiliki sebagian orang saja. Sekarang alhamdulillah, tinggal ketik saja di Google, informasi beasiswa ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Amerika, enter, langsung dapat. Yang penting ada bekal bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ikut tes TOEFL. TOEFL, Test of English Foreign Language, sebagai bahasa kedua.
Bahasa pertama bahasa Indonesia, bahasa pertama bahasa Minangkabau, bahasa pertama bahasa ibu, bahasa selanjutnya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris. Silakan. Saya tidak memaksa anak-anakku sekalian harus ikut kami, harus sekolah ke Mesir. Enggak. Saya tidak paksa kamu harus ke Mesir. Enggak. Yang mau sekolah ke Mesir silakan. Saya tak mau ke Mesir Pak Ustadz, saya mau jadi dokter. Silakan masuk fakultas kedokteran. Saya mau jadi pengacara Pak Ustadz, silakan masuk fakultas hukum UI, UGM, UII. Saya mau jadi arsitek, silakan masuk ITB. Saya mau mengembangkan pertanian di Sumatera Barat, silakan masuk IPB, Institut Pertanian Bogor. Terserah bakatnya masing-masing. Tak bisa kita paksa orang jadi ustadz. Ada orang tak sanggup menghadapi orang banyak. Asal nampaknya orang banyak menggigil, berkeringat dingin, kumat darah tinggi, mati. Tak bisa kita paksa. Dia hobinya berdua saja dengan komputer. Dia mau jadi programmer, silakan. Tapi yang dia program adalah program mencari hadis melalui aplikasi. Dia buat program, diam saja berdua dengan laptop. Tapi hasilnya adalah bagaimana cara membuat perpustakaan digital. Sehingga orang tak perlu lagi ke perpustakaan mencari buku berdebu-debu. Bukunya tak dapat, keluar dari situ TBC, sakit sesak napas. Jadi silakan anakku, bakatnya masing-masing. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa martil saja, berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Tak lulus jadi hakim, jadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik, berarti dia mau jadi dokter spesialis. Tak lulus jadi dokter, nauzubillah, jadi pecandu narkoba. Jangan. Maka ini semua bakat harus disalurkan. Karena kalau tidak, bakat ini akan dia salurkan sendiri. Anak saya sendiri pun tak saya paksa. Tapi untuk pendidikan dasar wajib pondok pesantren. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah kuliah terserah kau mau kemana. Karena kalau dia tidak mau ke Mesir, kita paksa juga ke Mesir. Dia tetap berangkat ke Mesir, tapi tidak jadi ulama. Dia pulang jadi Fir'aun. Nauzubillah. Nah, jadi poin yang pertama adalah makanannya bersih. Keutamaan lebah yang kedua, lebah hanya mengeluarkan yang bersih-bersih saja. Apa yang dikeluarkan lebah? Madu. Belum pernah ada lebah mengeluarkan yang kotor. Makanya orang mencari madu ke tengah hutan. Berjalan kaki sampai 2 jam sampai ke tengah hutan mencari madu yang asli. Kenapa? Karena lebah mengeluarkan yang manis saja. Alaikum bisyafa'aini, alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu berobat dengan 2 kata Nabi. Al-asal, madu, wal Quran. Hari ini santri-santri mengeluarkan yang baik. Yang keluar dari mulutnya ayat Quran. Yang keluar dari mulutnya hadis Nabi. Yang keluar dari mulutnya nasihat-nasihat yang baik. Sumpah serapah, caci maki, kata-kata kotor tak keluar dari mulutnya. Dari mana dia? Dia dari pondok pesantren An-Nahal. Yang masuk suci, yang keluar pun suci. Kelebihan lebah yang ketiga adalah lebah hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Karena lebah tak pernah menyusahkan orang lain. Beda sama burung Raja Wali, burung elang. Kalau hinggap jadi patah, ranting menjadi patah karena badannya berat. Tapi lebah hinggap jadi ranting, tak ada ranting patah. Kalau dia mau membuat sarang, dia cari pohon kayu tualang yang tinggi, tidak membuat merusak. Dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga dengan santri pondok pesantren An-Nahal. Dia tidak menyusahkan orang tua. Dia tidak menjadi beban tetangga. Dia tidak ribut mengganggu orang. Kenapa? Karena filosofinya adalah filosofi lebah. 4 keutamaan lebah. Lebah tidak pernah mengganggu orang. Makanya lebah membuat sarang tinggi ke atas supaya tak ada anak-anak yang terganggu. Tapi kalau mengganggu sarang lebah, lebah akan mengejar. Walaupun sampai ke sungai dikejar. Menyelam ke dalam kolam, ke dalam air, ditunggunya muncul. Begitu orang habis napas naik kepalanya pun disengat lebah. Begitu santri pondok pesantren An-Nahal. Dia tidak mencari musuh, tapi kalau dimusuhi dia siap untuk melawan. Betul apa tak betul? Diam.
Diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Oleh sebab itu maka filosofi lebah ini dijadikan sebagai nama. Kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu ungkapan bukan orang yang percaya pada Allah. Itu ucapan Shakespeare dari Inggris. Apa kata dia? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bagi kita nama itu berarti, nama itu penuh makna. An-Nahl itu bukan asal-asalan nama. Di situ ada makna yang terkandung. Jadi nanti anak-anakku kalau ditanya orang, kamu dari pesantren mana? An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Entah. Oh tak bisa, harus kalian jelaskan. An-Nahl adalah lebah. Kenapa mesti lebah? Kata Ustadz Abdul Somad ada 4 keutamaan lebah. Ini harus dihafal nih. Masuk ujian naik kelas nanti. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nama itu penuh dengan makna. Sama dengan nama saya, Abdul Somad. Abdul Somad. Orang tua saya mau supaya saya menjadi hamba Allah. Abdul Somad, hamba Allah. Kau jangan menjadi hamba duit, kau jangan menjadi hamba dunia, kau jangan menjadi hamba manusia, jadilah hamba Allah. Maka dikasih nama Abdul Somad. Di sela-sela, di celah-celah bahasa Arabnya khilal. Kerinduanku artinya syauqi. Khilal syauqi, di sela-sela kerinduanku. Ketika ayah beliau kuliah mengambil gelar doktor di Al-Azhar, di sela-sela kerinduannya lahirlah Dr. Hilal Syauqi. Itu yang cerita tuh beliau 23 tahun yang lalu. Waktu kami masih sama-sama pelatihan. Jadi setiap nama tuh ada maknanya. Yang sampai kini yang mau ndak tahu apa artinya, Ustadz Asrat Chan ndak tahu. Ndak pernah mau tanya. Asrat Chan Ajisman Rasnis sini aku. Panjang. Itu mesti ada bukunya beko. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, maka di balik filosofi nama ini sesungguhnya di situ ada doa supaya kalian menjadi orang yang nanti. Apalah untungnya Ustaz Abdul Somad datang ke An-Nahl. Bayangkan kalau 1000 orang yang mendengar ini, 1000 orang, belum lagi nanti kalau diupload ke YouTube, ditonton orang 1000, 2000, 100.000, lalu kemudian mereka terinspirasi, dapatnya, diamalkannya, maka mengalirlah ke makam. Semuanya kita akan mati menghadap Allah. Banyak orang mengatakan, saya siap mati. Betul. Tapi kita hidup dulu baru mati. Anak-anak mesti diajarkan siap hidup. Banyak orang yang siap mati tapi tak siap hidup. Banyak orang siap hidup tapi tak siap mati. Maka kita siap hidup dan siap. Cuman udah siap mati? Jangan. Kita masih hidup dulu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami umur panjang ya Allah, jadikan umur panjang ini menjadi amal soleh. Tapi kalau kau takdirkan kami mesti mati, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari buat dosa. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi ya Allah, besok pagi hidup kami hari Jumat menjadi amal soleh. Amin. Tapi kalau kau takdirkan kami mati malam ini ya Allah, jadikanlah kematian kami malam ini membuat kami berhenti dari perbuatan dosa. Begitu doa orang beriman. Kalau dia mati, dosanya putus. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Saya menengok anak-anak santri ini, mengingat waktu kami masih di pesantren dulu. Ambo masuk pesantren tahun 1993. Tapi beda kami dulu. Mungkin karena makanan juga mungkin. Kami dulu kalau ustadz ceramah, sadonya telalok. Tapi di An-Nahl tagak saja. Luar biasa. Banyak dulu kawan-kawan ambo kalau sholat di masjid, di pesantren, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Nggak bangun-bangun. Lalu, habis sholat isya makan. Habis makan, kaum masaji membawa kitab Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Sejengkal tebalnya. Rupanya untuk bantal lalu. Itu nggak ada di An-Nahl. Sebab An-Nahl ini orangnya semangat sadonya nampak ambu. Matonya tajam sadonya. Lah makan malam. Patutlah tajam. Ini anak-anak ini ke depan mereka akan menjadi harapan. Tidak ada orang yang lahir langsung tua, itu tak ada. Kami melewati proses merangkak,
habis itu tegak, habis itu jatuh lutut berdarah, habis itu kemudian berjalan, habis itu berlari. Naik sepeda juga begitu. Naik sepeda belajar, lalu kemudian jatuh, naik. Hidup ini seperti naik sepeda. Semua harus bergerak. Kalau tidak digerakkan rodanya tidak akan jatuh. Berhenti berarti mati. Jangan pernah berhenti. Terus berjalan. Ustaz Abdul Somad dari mana tadi? Dari Pariaman. Sebelum dari Pariaman dari mana? Dari Padang. Habis itu kemana? Habis itu tadi ke Padang Panjang. Setelah itu kemana? Singgah sebentar ke An-Nahal. Habis ini kemana? Ke Pekanbaru. Habis itu kemana? Tak ingat lagi entah kemana. Selama hayat di kandung badan, masih dititipkan Allah ruh bersemayam dalam jasad, terus beraktivitas, jangan berhenti. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, kalau kau selesai dari satu aktivitas, fansab, cari aktivitas yang lain. Ngapal Quran sudah, ngapal hadis sudah, ngapal mahfuzat, kata-kata hikmah bahasa Arab, menghafal kosakata mufradat, pagi mufradat, siang mufradat, malam mufradat. Kami dulu, zaman sekarang anak-anak pesantren enak. Anak pesantren zaman sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Zaman kami dulu tak ada Komisi Perlindungan Anak. Zaman sekarang kalau disentil telinga anak ini, mengadu dia, bisa ditangkap polisi sama komisi. Kami dulu ditempeleng berdarah-darah. Balik ke rumah mengadu, "Ma, aku kena tempeleng, mau kau tambah?" Zaman dulu kalau habis sholat maghrib, detak jantung tak normal. Kenapa? Ketakutan pengumuman oleh Qismul Lughah, bagian bahasa Arab. Al-asma al-madhkurah fi hadhil waraqah falyahdur ila qismil lughatil arabiyah. Nama-nama yang tertulis di kertas ini silakan datang ke mahkamah bahasa. Batang sapu sudah siap. Bukan pakai rotan, pakai batang sapu. Pernah Ustadz kena? Oh, entah berapa kali kena. Dendam Ustadz dengan Ustadz yang memukul, dengan anak kelas 6 senior yang memukul. Saya tak dendam, cuman ingat aja. Ingat apa? Nah, tua membasua dengan Abdul Somad, kita dulu satu asrama, masih ingat? Kata dia, aku ingat, bukan lupa. Ustaz maafkan, saya maafkan. Ingat, tetap. Tapi anak sekarang, Masya Allah, ada anak pesantren An-Nahal yang dipukul pakai batang sapu? Tak ada. Semuanya dipanggil anakku dengan kelembutan. Jadi kalau saya katakan, kami dulu dipukul pakai batang sapu, dibangunkan pakai sajadah, ya nasib Ustadz lah susah. Nasib kami zaman yang enak. Jadi kira-kira dunia ini makin enak atau makin tak enak? Makin enak. Kalian nasibnya lebih baik. Ya salah Ustadz sendiri, kenapa tak lahir sezaman dengan kami? Zaman kami dulu susah, jumpa orang tua 6 bulan sekali. Apalagi saya orang tua di Riau, saya pula di pesantrennya di Medan. Orang tua datang setahun sekali. Bukan macam anak-anak zaman sekarang. Bahkan ada yang dikunjungi tiap minggu. Saya termasuk orang tua anak santri yang jarang dikunjungi orang tua. Makanya saya terbiasa berpisah dengan orang tua. Sampai ke Mesir 4 tahun pula tak balik. Lanjutkan lagi ke Maroko 2 tahun tak balik. Tak jumpa dengan orang tua. Jadi kalau ada anak-anakku baru berpisah 2 minggu, air matanya sudah 2 cuci tangan. Aduh, ini belum ada apa-apanya. Jadi kesulitan-kesulitan ini Ustadz ceritakan bukan berarti supaya anak-anak takut masuk pesantren, supaya anak-anakku membanding-bandingkan. Karena hidup kita ini susah atau tak susah, itu tergantung kita membandingkan dengan siapa, tergantung kita membandingkan dengan apa, tergantung kita membandingkan dengan bagaimana. Oh, setelah mendengar cerita Ustadz Somad, ternyata kesulitan kami ini belum ada apa-apanya. Tadi waktu saya lewat, saya tengok santri-santri berdiri memegang piring. Teringat saya zaman kami dulu memegang piring. Santri waktu itu zaman saya 1.800 orang. Memegang piring lah kami ngantri untuk buka puasa. Begitu sampai di tempat pengambilan nasi, azan isya. Salat dulu ke masjid.
Ngantri lagi, tak pakai nomor, ulang balik pakai nomor ujung. Yang besar-besar, yang tegap-tegap, kakak-kakak kelas berdiri di depan. Begitu zaman dulu. Tapi anak-anakku semuanya, berbagai kemudahan ini membangkitkan kita untuk terus bersemangat. Bangunannya cantik, lampunya warna-warni. Tempat kami dulu tak ada, lampunya satu warna aja. Itu pun selalu mati lampu. Sedang makan, ini di tempat kamar ruangan makan ini, sedang makan. Begitu makan, sedang makan, mati lampu. Tak semua kawan itu baik, ada juga yang jahat. Begitu mati lampu, dilemparkannya kepala ikan asin itu ke depan. Satu yang kena lempar, dilawan semua, perang di dalam itu. Antara pasukan Taliban dengan Amerika. Pum, pas perang, hidup lampu. Habis satu ruangan itu kena tempeleng semuanya. Ustaz Somad kena? Enggak, saya termasuk yang baik. Saya muji diri saya sendiri. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dulu permisi Pak Ustadz? Boleh. Permisi dengan satpam. Keliling pagar besi, pakai kawat duri di atas, 2 meter tingginya, 3 meter, menengok pagar ke atas. Kalau mau keluar permisi dengan satpam security. Pak satpam security, boleh kami izin keluar? Mana surat? Mesti ada izin pula dari bagian keamanan, Qismul Amni namanya, bagian keamanan. Nanti dilaporkan ke satpam baru boleh. Ini santri diizinkan keluar jam 2 pada hari libur hari Ahad, mesti balik jam 4. Kalau terlambat jam 4, hukumnya macam-macam. Bisa berdiri, bisa dipukul pakai rotan, bisa ditempeleng, hukuman tertinggi gundul. Ada kawan tuh yang selama di pesantren rambutnya tak tumbuh-tumbuh. Salah sikit gundul, salah sikit gundul. Setahun tak panjang-panjang. Tapi alhamdulillah, itu adalah proses pembentukan diri. Ini semua Ustadz Somad ceritakan bukan menakut-nakuti anak di pesantren. Karena pesantren zaman sekarang tidaklah seperti zaman kami dulu. Saya ini tidak termasuk anak yang baik, anak papa, anak mama yang lembut, yang sopan, yang santun, yang baik. Saya ini termasuk yang ya agak-agak kurang baik sedikit. Mungkin kalau tidak dipukul pakai batang sapu dulu sudah jadi hantu saya sekarang. Tapi karena pendidikan, berterima kasih saya dengan guru-guru saya dulu. Berterima kasih dengan abang-abang kelas 5 mudaber, kelas 6 ustadz, tamat mereka praktek, sore mereka kuliah, pagi mereka mengajar. Jadi dulu zaman saya begitu. Mereka itu kuliah, paginya mengajar, sorenya kuliah. Jadi tadi kalau Ustaz Asrad Chan mengatakan nanti dibuka SMA, setelah itu ada perguruan tinggi, yang tamat itu nanti kuliah dia pagi, sorenya dia mengajar, atau sorenya dia mengajar, paginya dia kuliah, maka itu semua adalah ada proses pendidikan. Sama seperti tanam tanaman yang kecil. Tanam tanaman yang kecil, buah lengkeng, buah duku, buah durian, tanaman pokoknya mesti tinggal di dalam pot. Tidak bisa langsung ditanam, mati dia. Disimpan dulu di dalam pot. Kenapa? Karena akan ada yang mengganggu batangnya, akarnya, daunnya, pucuknya. Begitu juga dengan ini. Ini tanaman yang hijau-hijau. Kalau langsung dikeluarkan terganggu dia, maka disimpan dulu di pot. Nama potnya pot An-Nahal. Disimpan dulu selama 6 tahun. SD, SMP, SMA. Setelah itu barulah dia dilepaskan di tengah hutan belantara. Insya Allah kalau sudah tahan di pot, akarnya akar tunggal, batangnya sudah kokoh kuat, maka dimanapun diletakkan dia akan tetap bisa bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah anak-anakku tamat dari SMA An-Nahal nanti, kemanapun kalian pergi bermanfaat, tidak menyusahkan orang tua, tak menyusahkan polisi, tak menyusahkan negara, tapi justru mendatangkan keuntungan insya Allah. Amin. Ini untuk santri-santrinya. Adapun untuk para bapak ibu guru, saya ini guru. Guru mengaji alif bata pernah. Guru di pondok pesantren pernah. Guru mengajar di kampus pernah. Guru mengajar di universitas pernah. Jadi guru online sudah beberapa semester.
Guru di masyarakat, di tanah lapang, ceramah, tablik akbar ke kantor-kantor. Guru. Menjadi guru itu kebahagiaannya adalah ketika menengok anak-anak murid berhasil. Suatu ketika saya diundang ke salah satu pulau. Nama pulaunya tak usah disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di pulau itu, dalam acara pelatihan imam dan khotib di pulau. Tiba-tiba ada salah satu anak muda menengok saya terus. Saya tengok dia, ditengoknya saya. Saya tengok dia, ditengoknya saya. Lama-lama saya takut, jangan-jangan anak ini homo. Kenapa dia nengok saya terus dari tadi? Habis acara pelatihan, didekatinya saya. Siapa ini? Ustadz masih ingat dengan saya? Tidak. Karena banyak betul. Satu semester mengajar 10 kelas. 2 semester 20 kelas. 1 kelas 30 orang. Berarti 1 tahun mengajar 600 orang. Tak ingat lagi entah siapa-siapa. Belum lagi ceramah, belum lagi masjid, belum lagi kantor, belum lagi surau, belum lagi tanah lapang. Saya mahasiswa Pak Ustadz dulu. Oh, terus mengapa di sini? Saya sudah selesai S1 dan saya lulus PNS. Saya ditugaskan di sini Pak Ustadz. Barulah saya rasakan kebahagiaan. Begitu rupanya senangnya jadi guru, menengok anak-anak kita berhasil. Walaupun saya mungkin tak sempat menikmati anak-anakku berhasil. Satu di antara kalian ini mungkin nanti jadi gubernur Sumatera Barat. Tapi waktu itu saya sudah almarhum. Mungkin saya datang ke Sumatera Barat, kalian masih kuliah S1. Saya ceramah di Sumatera Barat, kalian masih lagi CPNS. Ketika saya mati, barulah kalian jadi gubernur. Tak sempat saya bertamu ke kantor kalian. Tak sempat saya ceramah. Tapi begitu kalian membangun pesantren, membuat rumah Quran, membantu fakir miskin anak yatim, maka setetes dua tetes mengalir juga ke makam Abdul Somad. Walaupun Abdul Somad tak pernah mengajar. Ketika ditanya malaikat, pernah kau mengajar gubernur ini Abdul Somad? Tak pernah ya Allah. Tapi ceramah pernah sekali diajak Ustaz Chan. Maka kau dapat setetes, kata Allah SWT. Kebahagiaan menjadi guru. Orang tua tidak bisa membayar guru. Uang sekolah yang ditransfer orang tua. Ini banyak orang tua sekarang komplain. Apa sekolah zaman sekarang? Sekolahnya online, tapi bayar uang sekolahnya offline. Sekolah bukan laundry, tempat mencuci. Dianggapnya anaknya nakal, anaknya jahat, anaknya buat maksiat, dimasukkan pesantren, keluar bersih. Guru bukan tukang kerja laundry. Mendidik anak ini tanggung jawab ayah, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi karena bapak ibunya tak sanggup mendidik, maka diserahkanlah ke guru. Aslinya bapak ibu ayah kalian, amak kalian mencium tangan bapak ibu guru. Tapi karena mereka tak mengerti, setelah diserahkannya ke pesantren, masa libur ditanyanya pula, mana guru yang paling galak, mana guru yang paling garang. Mestinya guru itu dihormati dan dimuliakan, karena kita tidak bisa membayar. Saya ketika menengok anak saya suruh membaca Amma Yatasa'alun. Coba baca surat Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim Alladhi hum fihi mukhtalifun Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alam naja'alil arda mihada. Sampai akhirnya menetes air mata. Oh, ternyata guru kau lebih berhasil daripada aku, nak. Guru-guru itu bisa mendidik anak-anak kita luar biasa. Saya terus terang kalau disuruh mendidik anak-anak TK saya tak sanggup. Pernah saya diundang di Pekanbaru. Ustadz Abdul Somad bisa ceramah ke sekolah kami? Bisa, saya bilang. Begitu saya sampai, rupanya yang mau diceramahi anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Satu pun tak ada anak TK itu yang peduli. Ceramah saya 5 menit, mereka berceramah pula sama kawan-kawan di bawah. Wah, ini habislah sekali nih. Hampir mati akal saya. Lalu muncul ide saya memanggil ibu kepala TK. Walau ini harimau ini mengamuk, pawangnya mesti dipanggil. Ibu kepala TK, kecil aja ibu tuh. Panggil, anak-anak bisa diam semua, diam semuanya. Di situ saya disadarkan, Abdul Somad, kau boleh tablik akbar di tanah lapang, kau boleh tablik akbar di lapangan sepak bola, kau bisa ceramah di TV, tapi mendiamkan anak-anak kecil ini kau belum tentu mampu.
Itu buktinya anak-anak kecil itu tak ada yang peduli. Ceramahlah kau situ Abdul Somad, kata dia. Artinya apa? Tidak selamanya pisau silet itu tajam. Buktinya pisau silet tidak bisa memotong batang kelapa. Tidak selamanya kampak itu tumpul. Dan tidak selamanya kampak itu tajam. Buktinya kampak tak bisa mencukur kumis. Pernah ada menengok orang mencukur kumis sebagai kampak? Semuanya ada bidangnya masing-masing. Kampak bisa memotong batang kayu durian. Pisau silet bisa memotong kumis dan jenggot. Semua ada bidangnya masing-masing. Itu tak ada dalam hadis Nabi. Dapat saya dari Instagram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu guru, kebahagiaan kita sebagai guru adalah ketika melihat mereka nanti berhasil dan enaknya jadi guru. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat, semua makhluk yang ada di bumi, orang soleh dan jin-jin muslim, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Begitu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dalam kitab Muallimun Nas al Khair. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat, wal ard, makhluk yang ada di bumi, orang soleh dan jin-jin Islam, yastaghfir lahu, memintakan ampun untuk guru-guru yang ada di pesantren. Hattal hutu fil bahri, ikan yang ada dalam lautan, ikan yang ada dalam kolam, ikan yang ada dalam akuarium. Akuarium itu punya orang kaya. Ikannya ikan arwana, harganya 10 juta. Makanannya ulat Jerman. Tapi yang dimintakannya ampun bukan orang kaya yang punya akuarium, tapi guru pesantren An-Nahl. Ikan mas koki yang begini-gini mulutnya. Apa kata ikan mas koki itu dalam akuarium? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampunkan dosa guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Bukan kata Abdul Somad dalam hadis Nabi. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hattal hutu fil bahri. Ikan-ikan dalam lautan. Wan namlatu fi juhriha. Semut-semut, serangga-serangga yang ada dalam pokok kayu memintakan ampunan untuk guru-guru. Jadi menjadi guru itu adalah kehormatan. Cita-cita saya menjadi guru sampai mati. Saya pergi ke rumah seorang profesor doktor di Yogyakarta. Sampai saya ke rumahnya, halaman rumahnya luas. Saya tengok di halaman rumah itu ada TK. Ada TK. Disitulah saya terpikir untuk membuat TK dan sekolah. Karena di hari tua saya tidak mau duduk menonton TV, sinetron, kumat darah tinggi mati. Saya mau di hari tua tetap mengajar mengaji. Saya mau di hari tua guru tak pernah ada pensiunnya. Mungkin sebagai PNS dia sudah pensiun berhenti. Tapi dia tetap mengajar. Mengajar alif bata, mengajar menjadi imam, mengajar hafalan Al-Quran, mengajar sampai mati. Maka tidak ada putus. Andai tak ingat lagi ayat-ayat itu, maka tetap mengajarkan bunyi makharijub Al-Fatihah, bagaimana bunyi Al-Fatihah yang benar. Karena anak-anak menjadi imam. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Anak-anakku di pesantren kalian terjaga, mata kalian terpelihara. Beda kalau kalian sekolah di luar. Kenapa? Karena anak laki-laki dengan perempuan dijaga. Mana buktinya? Nih, anak laki-laki tak memandang perempuan. Yang perempuan hanya boleh menengok dari celah jendela. Beda kalau di luar. Ustadz Somad, saya stres Pak Ustadz. Ada seorang dosen, doktor, stres. Kenapa Pak Doktor? Anak saya kalau sudah keluar dari sekolah jam 12, jam 2, jam 3, tak tahu saya diantar pergi kemana. Saya khawatir dia dibonceng pacarnya. Saya takut dia dibawa ke mall, dibawa ke karaoke, dibawa nonton. Nauzubillah, terjadilah apa yang terjadi. Tapi sekarang saya tenang Pak Ustaz. Kenapa Bapak tenang? Dia sudah di pesantren, jilbabnya panjang, aman, tak ada yang mengganggu dia. Jadi benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Saya alhamdulillah anak saya laki-laki. Anak laki-laki itu bengkaknya di kepala, beda sama anak perempuan. Nauzubillah. Tak terhitung bagaimana kerusakan sekarang. Yang dia tonton di YouTube, dia tonton di TV,
Belum lagi game online, PlayStation, judi online. Berapa banyak orang tua kena tagihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Bapak kena tagihan bank 20 juta. Loh, kenapa tiba-tiba saya ditagih? Rupanya anaknya main judi online pakai handphone bapaknya. Itu tidak akan terjadi pada anak-anak pesantren. Maka siapa yang mau anaknya selamat dunia akhirat, masukkanlah ke pesantren An-Nahl sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, dipotong tinggal sampaikan iklan. Datang main-main, datang kemari, tengok. Oh, ini yang Ustaz Abdul Somad datang berceramah. Inilah anak-anak kita sekalian. Ini cerita saya ini bukan mengada-ngada, bukan hoax. Ini adalah fakta dan nyata. Benteng terakhir pertahanan bangsa ini adalah pondok pesantren. Dulu orang bisa dilarang, jangan buka buku ini, jangan tonton ini. Zaman sekarang tak bisa lagi. Zaman dulu satu kampung TV-nya satu. Karena yang punya TV di kampung itu cuma Pak Kades. Anak RT, anak RW di depan. Anak tukang di belakang. Zaman sekarang satu rumah TV-nya 2. Zaman sekarang satu orang TV-nya 3. 3 handphonenya, 3 TV-nya di situ. Dia bisa nonton YouTube macam-macam. Tidak ada lagi sensor. Dulu orang masih menonton TV sebelum film diputar. Film ini sudah disensor oleh Badan Sensor Film Nasional. Zaman sekarang tak ada sensor. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Yang menyelamatkan anak kita dari pemikiran liberal, sekuler, komunis, ateis, aliran sesat. Itu kejahatan pemikiran, kejahatan narkoba, pergaulan bebas, LGBT. Benteng terakhir perjalanan manusia adalah pondok pesantren. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah ada di An-Nahl ini, baik anaknya laki-laki, baik anaknya perempuan, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, bapak ibu guru, Abdul Somad datang tidaklah menceramahi, tidaklah mengguru-gurui, hanya sekedar bercerita tentang apa yang pernah dialami, apa yang pernah dijalani. Kedepannya kita berusaha bersama-sama. Sumatera Barat, bumi Minangkabau akan tetap terjaga, terpelihara kalau pondok pesantren ini tetap diisi oleh orang-orang yang mau mengikhlaskan anaknya, diwakafkan anak ini fisabilillah. Anak saya ini saya serahkan ke pesantren, saya wakafkan fisabilillah supaya dia dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anak-anak yang sudah diserahkan orang tuanya, mereka rela berpisah tempat tidur. Jangan kalian sangka kalian dibuang oleh orang tua. Ada sebagian anak-anak ini sore-sore jam 6, jam 4 sore merenung dia di pinggir pagar, katanya jangan-jangan aku ini anak dibuang ini. Kalian adalah anak yang paling disayang oleh orang tua. Orang tua yang nampaknya sayang pada anak, dibelikannya sepeda motor, dibelikannya handphone, dikasihnya kamar, pakai AC, pakai TV. Anak itu akan hancur. Pagi, petang, siang, malam menonton, main game online, PlayStation, main judi. Dipakai sepeda motor, ngebut sana, ngebut sini, knalpotnya dicabut, menabrak tiang listrik, mati. Ya kalau langsung mati, kalau setengah mati, patah-patah. Tapi kalian yang diserahkan ke pesantren, makan bersama kawan-kawan, sekamar bersama kawan-kawan, terpelihara dari dosa, tidak terjebak pada perbuatan maksiat. Itulah buktinya orang tua kalian sayang kepada kalian. Jangan salah sangka, jangan salah pikir. Karena kalau salah pikir, kita akan salah bicara, akan salah berbuat. Akhirnya kita menuduh orang tua yang tidak-tidak. Saya ini anak yatim piatu. Ayah saya sudah mati, emak saya sudah meninggal dunia, tak ada lagi orang tua. Kalian kalau sayang sama orang tua, datang mereka menjenguk, cium tangannya, katakan aku tahan di pesantren ini sampai tamat SMA nanti insya Allah. Amin. Nah, aminnya sedikit aja. Orang tua juga kalau menjenguk anak begitu. Jangan menjenguk anak dengan tetesan air mata. Ini ada kadang ibu-ibu nih, bapak-bapak menjenguk anak di pesantren bawanya tisu 3 kotak. Belum apa-apa udah nangis. Oh, hilanglah semangat dia.
Kamu mesti tahan di sini sampai tamat pesantren. Begitu, kuatkan. Kalau mau menangis, nanti keluar dari pagar pesantren An-Nahl, udah sampai ke tengah-tengah sawah tuh, baru menangislah di situ. Kuatkan semangat anak-anak kita. Karena kalau tidak, mereka akan lemah, mereka akan letoy, mereka akan lesu, mereka tak punya semangat di masa akan datang. Santrinya sudah, bapak ibu gurunya sudah, orang tuanya sudah, yang terakhir yang mau disentuh oleh Abdul Somad, santrinya sudah, bapak ibu gurunya sudah, orang tuanya walaupun tak hadir insya Allah menonton sudah, yang terakhir Abdul Somad. Apalah yang Ustadz lihat dari anak-anak ini? Saya sedang melihat masa depan. Apalah yang Ustadz lihat dari anak-anak ini? Mereka akan mengembangkan dunia ini ke depan. Yang laki-laki ini tak selamanya sendirian, yang perempuan ini akan bertemu. Mereka bertemu dalam pertemuan reuni akbar Pondok Pesantren An-Nahl tahun 2041. Bertemulah mereka. Ada yang dokter spesialis, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang polwan, ada yang tiba-tiba masuk satu bawa angkot. Itu siapa? Supir angkot. Tamat dari An-Nahl. Iya, tak kuliah di S1, S2, S3, S cendol pun tidak. Jadi dia supir angkot sekarang. Memang dia supir angkot, tapi semua angkutan umum di Sumatera Barat nih, dia yang punya. Waduh, orang terpukau. Itu siapa? Itu pedagang durian. Hah? Tamat pesantren jadi tukang jual durian. Memang dia jual durian, tapi duriannya durian Musangking. Satu onnya 200.000. Ekspor impor 3 kontainer sebulan. Mau kalian jadi istrinya? Diam mereka. Karena dia tahu as-sukutu alamatur ridho. Hadis untuk perempuan, diam tanda setuju. Makanya perempuan tak boleh menjawab iya. Dia diam saja. Anak gadis yang mengerti belajar fikih, dia diam saja. Beda sama yang tak tahu. Anak-anak sekarang yang tak tahu, yang tak pesantren, kalau ditanya, mau kau nikah sama dia? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Mengaji fikih. Di sini pelajarannya tak bisa dihitung dengan 10 jari. Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tafsir, tajwid, belum lagi fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Kepalanya itu penuh berisi macam-macam, tapi tidak error. Banyak orang hanya 5 pelajarannya. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Error. Tapi anak-anak ini kenapa pelajarannya banyak? Belum lagi hafalan Quran, tak error. Allah menolongnya. La haula wala quwata illa billah. Allah menolong hati kalian. Allah menolong pikiran kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu kalian di rumah cukup berdoa saja. Kirim uang sekolah anak-anak, kasih mereka makanan halal. Bapak ibu jangan kirimkan duit haram. Jangan kirimkan duit riba. Jangan kirimkan duit hasil korupsi. Setengah mati guru mau mengajar, tak masuk ke kepala anak. Bukan kenakalan anak. Kenakalan siapa? Kenakalan orang tua karena mengasih makan duit haram kepada anak-anaknya. Bukan salah gurunya, bukan salah anaknya, tapi salah orang tua. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun. Nih nasiyatin ubun-ubun. Kenapa disebut nasiyatin kadzibatin, tukang bohong? Karena ubun-ubun otak bagian depan. Ini di dalam jantung kita ini, di dalam dada sebelah kiri ini ada jantung berdegup, berdetak. Jantung inilah yang menyemprotkan darah naik ke otak, oksigen dibawa oleh darah naik ke otak. Kalau kita makan sepiring nasi itu berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Darah haram, hasil riba, hasil korupsi, hasil tipu-tipu dikirimkan ke anak. Dimakannya haram, nasinya halal, dukunya halal, air minumnya halal. Ada label halal Majelis Ulama Indonesia, tapi dibeli dari uang haram. Berubah menjadi setetes darah. Dari jantung naik ke otak. Otaknya menjadi hitam, gelap, susah dia menangkap pelajaran. Setengah mati guru mengajar. Keringat darah guru mengajar. Tidak ada manfaatnya. Ini orang tua mesti penting, mesti paham. Tapi orang tua kan tak hadir Pak Ustadz. Orang tua tak datang. Tapi insya Allah mereka akan menonton ceramah Abdul Somad melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share.
Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita akan berakhir, semua kita akan mati menghadap Allah. Yang paling penting apa? Bekal yang kekal abadi. Dibelikan mobil yang mahal, tinggal. Dibelikan rumah megah, mewah, cantik, tinggal. Tapi disekolahkan anak-anak, inilah yang menjadi amal jariah. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Tapi di situ waladun kan anak laki-laki, Pak Ustadz. Waladun salihun. Baca syarah Bulughul Maram. Kalau disebut waladun salihun, maka anak perempuan pun ikut di dalamnya. Tapi kalau disebut ibnun, maka bintun tak masuk. Begitu pilihan kata Nabi Muhammad SAW. Waladun salihun, maka anak-anak perempuan pun ikut di dalamnya. Ini banyak laki-laki bersedih. Saya sedih Pak Ustadz, anak saya yang pertama laki-laki, anak saya perempuan, anak perempuan tak ada anak laki-laki. Anak perempuan pun juga akan mengalirkan pahala. Bahkan dari anak-anak perempuannya akan lahir cucu-cucu yang soleh dan soleha, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya sudah dapat, santrinya sudah, gurunya sudah, orang tuanya sudah, saya sendiri pun sudah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bisa dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikanlah santri-santri kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka ya Allah. Wa'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar. Allahumma surah sudurahum, lapangkan dada hati mereka untuk menerima pelajaran yang baik. Allahumma ftah lahum khazaina ma'rifatik, bukakan hati mereka untuk menerima perbendaharaan ilmu Engkau ya Allah. Allahumma ja'alhum min hamalatil Quran, jadikan mereka orang-orang yang mengemban misi Al-Quran. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran, jadikan mereka para penghafal, penjaga Al-Quran. Allahumma ja'alhum min ahlika, jadikan mereka menjadi keluargamu. Yang dimaksud dengan keluarga adalah orang-orang yang menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pesantren An-Nahl pesantren yang penuh dengan berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Takharraja minhul ulama waz zu'ama, keluar dari pesantren An-Nahl ini para pemimpin bangsa, para alim ulama yang akan mengajarkan kebaikan kepada umat ini ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami ini dari segala yang merusak, dari sekuler, dari liberal, dari komunis, dari ateis. Jaga mereka dari riba, dari narkoba. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga anak-anak kami ini dari riba, dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali asatizatina, ustad-ustad kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, buya-buya kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Al-Fakir Abdul Somad. Mohon maaf kepada para asatiz, kepada para guru, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.